Di dunia yang serba cepat ini, banyak pria diajarkan satu hal yang keliru, bahwa untuk mendapatkan hati seorang wanita, mereka harus mengejar, membuktikan, bahkan mengorbankan dirinya sendiri. Namun, semakin keras seseorang mengejar, seringkali semakin jauh pula yang ingin diraih. Filsafat Stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda, bukan tentang bagaimana menguasai orang lain, tetapi bagaimana menguasai diri sendiri. Karena pada akhirnya, ketenangan, kendali, dan keutuhan diri adalah daya tarik yang tak bisa dipalsukan. Seorang pria yang tidak mudah goyah oleh penolakan, yang tidak haus validasi, dan yang tidak kehilangan arah hanya karena kehadiran orang lain, adalah pria yang memancarkan kekuatan tanpa perlu menunjukkan kekuasaan. Disinilah letak paradoksnya. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu mulai menarik. Ketika kamu tidak lagi berusaha mengendalikan hasil, kamu justru menjadi pusat kendali itu sendiri. Ini bukan tentang permainan, bukan tentang manipulasi. Ini tentang membangun fondasi batin yang kokoh, sehingga kehadiranmu menjadi sesuatu yang dirasakan, bukan dipaksakan. Selamat datang di Arah Mindset, tempat di mana kamu belajar untuk tidak hanya memahami dunia, tetapi juga menguasai dirimu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan hari ini kita akan membahas bagaimana seorang pria dapat memikat dan menguasai hati wanita tanpa harus mengejar. Ada satu kesalahpahaman yang sering diam-diam dipercaya banyak pria, bahwa untuk mendapatkan hati seorang wanita, mereka harus mampu menguasainya, mengendalikan perasaannya, membaca pikirannya, bahkan memanipulasi situasi agar segalanya berjalan sesuai keinginan. Namun semakin dalam seseorang terjebak dalam pola ini, semakin jauh ia dari ketenangan yang sebenarnya. Stoikisme mengajarkan hal yang sangat kontras. Jika kamu ingin memiliki kendali dalam hidup, berhentilah mencoba mengendalikan orang lain. Karena kenyataannya sederhana, kamu tidak pernah benar-benar bisa menguasai hati orang lain. Perasaan manusia bukan sesuatu yang bisa dipaksa, diarahkan atau dikunci sesuai kehendakmu. Dan semakin kamu mencoba melakukannya, semakin kamu kehilangan satu hal yang jauh lebih penting, dirimu sendiri. Menguasai diri berarti memahami apa yang ada dalam kendalimu dan apa yang tidak. Kamu tidak bisa mengatur bagaimana seseorang meresponsmu. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk menyukai, menghargai, atau bertahan. Tapi kamu selalu punya kendali atas bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu bersikap, dan bagaimana kamu merespons segala hal yang terjadi. Disinilah letak kekuatan sejati itu. Seorang pria yang menguasai dirinya tidak mudah goyah hanya karena perubahan sikap seorang wanita. Ia tidak panik ketika pesan tidak dibalas. Ia tidak kehilangan arah hanya karena perhatian yang mulai berkurang. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia tidak menggantungkan nilai dirinya pada hal-hal di luar kendalinya. Ia tetap tenang. Dan ketenangan seperti ini bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat. Itu lahir dari pemahaman yang dalam bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh penerimaan orang lain. Saat pria lain sibuk mencari cara untuk terlihat menarik, ia justru fokus menjadi utuh. Saat yang lain berusaha keras untuk disukai, ia memastikan dirinya layak untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Ada perbedaan besar di sana, dan perbedaan itulah yang terasa. Karena tanpa disadari, manusia selalu tertarik pada seseorang yang tidak berusaha mengendalikan mereka, seseorang yang hadir tanpa tekanan, seseorang yang tidak memaksa tetapi juga tidak kehilangan arah. Menguasai diri juga berarti mampu mengelola emosi tanpa harus menekannya. Bukan berarti kamu menjadi dingin atau tidak punya perasaan. Justru sebaliknya, kamu memahami emosimu, tetapi tidak membiarkannya mengambil alih kendali. Ketika rasa cemas muncul, kamu menyadarinya, bukan menuruti semua dorongannya. Ketika rasa takut kehilangan datang, kamu tidak langsung bereaksi dengan mengejar atau memaksa. Kamu tetap diam, tetap sadar, tetap memilih tindakan dengan kepala yang jernih. Dan di dunia yang penuh dengan reaksi impulsif, sikap seperti ini menjadi sesuatu yang langka. Ingat, orang lain bisa merasakan stabilitas itu. Mereka bisa merasakan ketika seseorang benar-benar memiliki kendali atas dirinya. Bukan dari kata-kata, tetapi dari cara ia bersikap, dari cara ia merespons, dari cara ia tetap utuh bahkan ketika situasi tidak berjalan sesuai harapan. Di titik ini, kamu tidak lagi sibuk bertanya, bagaimana cara membuat dia menyukaiku?
Pertanyaanmu berubah menjadi, apakah aku sudah menjadi seseorang yang aku hormati? Dan ketika kamu sampai pada titik itu, sesuatu yang menarik terjadi. Kamu tidak lagi mengejar, kamu tidak lagi memaksa, kamu tidak lagi kehilangan arah, kamu hanya menjadi. Dan justru dari situlah, daya tarik itu muncul, bukan karena kamu berusaha menguasai orang lain, tetapi karena kamu telah menguasai dirimu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada dorongan halus yang sering tidak disadari, namun diam-diam mengendalikan banyak keputusan seorang pria. Keinginan untuk divalidasi, ingin diakui, ingin dianggap menarik, ingin dipastikan bahwa dirinya cukup, dan dalam prosesnya, tanpa sadar, ia mulai menyerahkan kendali atas harga dirinya kepada orang lain. Ia menunggu respon, ia membaca ulang pesan, ia menilai dirinya dari seberapa cepat dibalas, seberapa hangat diterima, seberapa sering diperhatikan. Di titik ini, yang terjadi bukan lagi ketertarikan tetapi ketergantungan. Stoikisme melihat ini dengan sangat jernih. Ketika kamu menggantungkan nilai dirimu pada penilaian orang lain, kamu sedang memberikan kekuasaan atas dirimu kepada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan, cepat atau lambat akan mengguncangmu. Tidak haus validasi bukan berarti kamu tidak peduli pada orang lain. Bukan berarti kamu menjadi dingin atau menutup diri. Ini tentang tidak menjadikan persetujuan orang lain sebagai fondasi dari rasa berhargamu. Seorang pria yang tidak haus validasi tidak merasa perlu membuktikan dirinya di setiap kesempatan. Ia tidak berbicara hanya untuk mengesankan. Ia tidak bertindak hanya untuk mendapatkan perhatian. Ia tidak memaksakan keberadaan dirinya agar diakui. Ia tahu siapa dirinya, bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan. Dan dari situlah muncul ketenangan yang berbeda. Ketenangan yang tidak bergantung pada tepuk tangan. Ketenangan yang tidak runtuh hanya karena diabaikan. Banyak pria berpikir bahwa untuk menarik perhatian wanita, mereka harus selalu terlihat menarik, selalu tersedia, selalu memberi respon yang benar. Padahal, semakin seseorang berusaha terlalu keras untuk disukai, semakin terlihat bahwa ia membutuhkan persetujuan itu. Dan kebutuhan itulah yang terasa. Sebaliknya, ketika seorang pria tidak lagi haus validasi, ada ruang yang tercipta. Ia tidak terburu-buru menjawab hanya karena takut kehilangan momen. Ia tidak memaksakan percakapan hanya untuk menjaga koneksi tetap hidup. Ia tidak merasa cemas hanya karena suasana berubah. Ia hadir, tetapi tidak menggantung. Ia peduli, tetapi tidak bergantung. Dan tanpa disadari, sikap ini menciptakan daya tarik yang jauh lebih kuat daripada usaha berlebihan. Karena manusia, pada dasarnya, tertarik pada seseorang yang sudah merasa cukup dengan dirinya sendiri. Seseorang yang tidak datang dengan kebutuhan, tetapi dengan keutuhan. Tidak haus validasi juga berarti kamu berani menerima satu kemungkinan yang sering dihindari. Tidak semua orang akan menyukaimu. Dan itu tidak masalah. Kamu tidak perlu mengubah dirimu agar cocok dengan semua orang. Kamu tidak perlu mengecilkan dirimu agar diterima. Kamu tidak perlu membentuk dirimu sesuai ekspektasi orang lain, hanya demi mendapatkan tempat di hati mereka. Karena semakin kamu menjauh dari dirimu yang sebenarnya, semakin kamu kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada penerimaan, keaslian. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi, apakah dia menyukaiku? Tetapi apakah aku tetap menghargai diriku bahkan jika dia tidak? Dan ketika kamu bisa menjawab itu dengan tenang, tanpa ragu, tanpa takut, disitulah kamu benar-benar bebas. Bebas dari penilaian, bebas dari ketergantungan, bebas menjadi dirimu sendiri. Dan justru dari kebebasan itulah, daya tarik yang sesungguhnya muncul. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Di dunia yang penuh kebisingan, reaksi cepat dan emosi yang meledak-ledak, ketenangan menjadi sesuatu yang langka. Banyak orang berbicara keras untuk didengar, bertindak berlebihan untuk diperhatikan, dan bereaksi impulsif hanya untuk merasa hidup. Namun di tengah semua itu ada satu kualitas yang justru diam-diam memiliki daya tarik paling kuat, ketenangan. Bukan ketenangan yang dibuat-buat, bukan sikap dingin yang dipaksakan, tetapi ketenangan yang lahir dari dalam, dari pikiran yang tidak mudah terguncang, dari hati yang tidak bergantung pada keadaan. Stoikisme memandang ketenangan sebagai bentuk kekuatan tertinggi, karena untuk tetap tenang ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, dibutuhkan kendali diri yang tidak dimiliki banyak orang.
Seorang pria yang tenang tidak terburu-buru dalam bertindak. Ia tidak bereaksi berlebihan hanya karena perubahan kecil. Ia tidak panik saat situasi menjadi tidak pasti. Ia tetap stabil, baik saat segalanya berjalan baik, maupun saat segalanya mulai menjauh. Dan justru stabilitas inilah yang terasa. Ketika seorang wanita berada di dekat pria seperti ini, ia tidak merasakan tekanan. Ia tidak merasa harus berhati-hati terhadap ledakan emosi. Dan tidak khawatir akan perubahan sikap yang tiba-tiba. Yang ia rasakan adalah ruang untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa takut akan reaksi yang tidak terduga. Ketenangan menciptakan rasa aman. Dan rasa aman adalah salah satu bentuk daya tarik paling dalam yang sering tidak disadari. Bandingkan dengan pria yang mudah terpancing emosi, yang cepat cemas ketika tidak mendapat kabar, yang mudah marah ketika ekspektasinya tidak terpenuhi, yang sikapnya berubah-ubah tergantung suasana hati. Semua itu menciptakan ketidakpastian. Dan ketidakpastian dalam jangka panjang melelahkan. Ketenangan bukan berarti kamu tidak punya emosi. Bukan berarti kamu menekan perasaan atau berpura-pura tidak peduli. Justru sebaliknya, kamu merasakan semuanya, tetapi kamu tidak kehilangan kendali. Karenanya, kamu bisa merasa kecewa tanpa harus meledak. Kamu bisa merasa cemas tanpa harus bertindak impulsif. Kamu bisa merasa tertarik tanpa harus menjadi berlebihan. Itulah perbedaannya. Seorang pria yang tenang tidak membiarkan emosinya menentukan arah hidupnya. Ia yang menentukan. Ia memberi jeda antara apa yang ia rasakan dan bagaimana ia bertindak. Dan di dalam jeda itulah terdapat kesadaran. Kesadaran untuk memilih respon, bukan sekadar bereaksi. Dan di dunia yang dipenuhi oleh reaksi cepat, kemampuan untuk berhenti sejenak, berpikir, lalu bertindak dengan sadar, menjadi sesuatu yang sangat jarang. Tanpa disadari, orang lain bisa merasakan itu, bukan dari kata-kata tetapi dari energi yang kamu bawa. Dari cara kamu menatap, dari cara kamu mendengarkan, dari cara kamu tidak tergesa-gesa dalam merespons. Kamu tidak mencoba mengesankan, kamu tidak berusaha mengendalikan, kamu hanya hadir dengan utuh dan tenang. Dan justru karena itu, kamu berbeda. Ketenangan membuatmu tidak mudah ditebak, tetapi juga tidak membuat orang merasa tidak aman. Ketenangan membuatmu terlihat kuat, tanpa harus menunjukkan kekuatan. Ketenangan membuat kehadiranmu terasa, bahkan ketika kamu tidak banyak bicara. Pada akhirnya, daya tarik bukan hanya tentang apa yang kamu lakukan, tetapi tentang bagaimana kamu membawa dirimu. Dan tidak ada yang lebih kuat daripada seseorang yang tetap tenang. Bahkan ketika dunia di sekitarnya tidak arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu pola yang terus berulang. Semakin keras seseorang mengejar, semakin jauh pula yang ingin diraih. Ia memberi lebih banyak perhatian, lebih banyak waktu, lebih banyak usaha. Namun hasilnya justru terasa menjauh. Dan di titik itu banyak pria mulai bertanya, apa yang salah dariku? Padahal mungkin yang salah bukan usahanya, tetapi arahnya. Stoikisme mengajarkan sebuah paradoks yang tidak selalu mudah diterima. Semakin kamu berusaha memaksa sesuatu terjadi, semakin kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Dan ketika kamu kehilangan kendali atas diri, kamu juga kehilangan daya tarikmu. Mengejar seringkali lahir dari rasa kekurangan, dari pikiran bahwa kamu harus melakukan sesuatu agar dianggap cukup, bahwa tanpa usaha ekstra kamu akan kehilangan kesempatan. Dan tanpa disadari energi ini terasa, bukan sebagai ketulusan, tetapi sebagai kebutuhan. Dan kebutuhan yang berlebihan menciptakan tekanan. Sebaliknya, ketika seorang pria berhenti mengejar, bukan berarti ia berhenti peduli. Ia hanya berhenti memaksakan. Ia berhenti menjadikan hasil sebagai sesuatu yang harus terjadi. Ia tetap hadir, tetap berinteraksi, tetapi tidak lagi menggantungkan dirinya pada respon yang ia terima. Ia mulai menarik. Bukan karena ia melakukan trik tertentu, bukan karena ia memainkan peran, tetapi karena ia kembali pada pusat dirinya sendiri. Ia tidak lagi berusaha mengisi kekosongan dengan orang lain. Ia memastikan dirinya sudah utuh, bahkan sebelum siapapun datang. Dan dari keutuhan itulah muncul kualitas yang tidak bisa dibuat-buat. Ketenangan, kepercayaan diri, dan kebebasan. Ketika kamu tidak lagi mengejar, sikapmu berubah. Kamu tidak terburu-buru membalas pesan hanya karena takut kehilangan momentum. Kamu tidak memaksakan percakapan yang sudah mulai.
Redep dokter, kamu tidak mengorbankan waktumu hanya demi menjaga perhatian tetap ada kamu pelakar diri, bukan berharap. Dan disitulah pergeseran terjadi. Dari seseorang yang mencari penerimaan, menjadi seseorang yang memiliki standar. Dari seseorang yang menunggu respon, menjadi seseorang yang menentukan arah. Orang lain bisa merasakan perubahan ini. Mereka merasakan bahwa kamu tidak datang dengan tekanan. Tidak ada tuntutan halus untuk selalu membalas, selalu ada, selalu memberi. Yang ada hanyalah kehadiran yang ringan, tetapi tetap bernilai. Dan justru karena itu, rasa penasaran muncul, karena manusia, pada dasarnya, tidak tertarik pada sesuatu yang selalu tersedia tanpa batas. Mereka tertarik pada sesuatu yang memiliki nilai, yang tidak mudah didapat, yang tidak kehilangan dirinya. Hanya demi perhatian, berhenti. Mengejar juga berarti menerima satu hal yang sering dihindari. Tidak semua hal ditakdirkan untuk bertahan, dan itu tidak, mungkin dengan perlu masa seseorang untuk tetap tinggal. Kamu tidak perlu mengejar sesuatu yang jelas tidak berjalan seimbang. Karena ketika sesuatu memang tepat, ia tidak membutuhkan paksaan yang berlebihan. Ia mengalir. Pada akhirnya, ini bukan tentang membuat seseorang datang kepadamu. Ini tentang memastikan bahwa kamu tidak meninggalkan dirimu sendiri hanya demi seseorang. Karena saat kamu tetap utuh, tetap tenang, dan tetap berdiri di atas nilai yang kamu pegang, tanpa harus mengejar, kamu tidak hanya terlihat berbeda. Kamu menjadi seseorang yang layak untuk didekati. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang sering diabaikan, namun diam-diam menentukan bagaimana seseorang diperlakukan. Nilai diri, bukan nilai yang kamu ucapkan, tetapi nilai yang kamu pegang. Bukan apa yang kamu katakan tentang dirimu, tetapi apa yang kamu izinkan terjadi dalam hidupmu. Banyak pria ingin dihargai, tetapi tidak benar-benar menetapkan batas. Mereka ingin diprioritaskan, tetapi selalu tersedia kapanpun diminta. Mereka ingin dianggap penting, tetapi terus menoleransi perlakuan yang merendahkan. Dan tanpa disadari, mereka mengirimkan satu pesan yang sangat jelas bahwa mereka tidak memiliki standar yang tegas terhadap diri mereka sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa harga diri tidak dibangun dari luar, tetapi dari keputusan-keputusan kecil yang kamu buat setiap hari. Dari bagaimana kamu memperlakukan dirimu, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Seorang pria dengan nilai diri yang jelas tidak perlu mengumumkannya. Ia tidak perlu mengatakan bahwa dirinya layak dihargai. Sikapnya sudah cukup menjelaskan. Ia tahu apa yang bisa ia terima dan apa yang tidak. Ia tidak bertahan di tempat yang terus-menerus merendahkannya. Ia tidak memaksakan diri dalam hubungan yang tidak memberinya rasa hormat. Bukan karena ia sombong, tetapi karena ia memahami bahwa dirinya juga memiliki nilai. Dan nilai itu tidak untuk ditawar. Ketika seseorang tidak memiliki standar yang jelas, ia akan mudah menyesuaikan diri hanya untuk diterima. Ia akan berkata tidak apa-apa pada hal-hal yang sebenarnya mengganggunya. Ia akan menahan diri, mengalah, dan perlahan kehilangan arah. Semua demi menjaga hubungan tetap ada. Namun hubungan yang dipertahankan dengan mengorbankan diri sendiri, pada akhirnya hanya menyisakan kelelahan. Sebaliknya, ketika nilai dirimu jelas, kamu tidak lagi takut kehilangan sesuatu yang tidak sejalan. Kamu tidak lagi memaksakan kecocokan. Kamu tidak lagi mengecilkan dirimu agar diterima. Kamu mulai berdiri. Dan ketika kamu berdiri di atas prinsipmu sendiri, sesuatu yang berbeda terjadi. Orang lain mulai melihat batas itu. Mereka mulai memahami bahwa kamu bukan seseorang yang bisa diperlakukan sembarangan. Bukan karena kamu keras, tetapi karena kamu konsisten. Konsistensi inilah yang menciptakan rasa hormat. Nilai diri juga tercermin dari bagaimana kamu memperlakukan waktumu. Kamu tidak memberikannya sembarangan. Kamu tidak selalu tersedia hanya karena diminta. Kamu memahami bahwa waktumu berharga, dan kamu memilih dengan sadar kepada siapa kamu memberikannya. Bukan untuk terlihat eksklusif, tetapi karena kamu menghargai hidupmu sendiri. Dalam hubungan ini menjadi sangat penting, karena ketertarikan bisa muncul dari banyak hal, tetapi rasa hormat hanya tumbuh ketika seseorang melihat bahwa kamu menghargai dirimu sendiri terlebih dahulu. Tanpa itu, semua usaha hanya menjadi sementara. Pada akhirnya, memiliki nilai diri yang jelas bukan tentang menjadi kaku atau sulit didekati. Ini tentang menjadi seseorang yang tahu arah, tahu batas, dan tahu apa yang pantas untuk dirinya.
Dan ketika kamu sampai di titik itu, kamu tidak lagi sibuk mencari tempat di hidup orang lain. Kamu menciptakan ruangmu sendiri, dan orang yang tepat akan datang, bukan karena kamu memaksa, tetapi karena mereka melihat nilai yang kamu jaga. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Banyak orang mengira bahwa untuk berarti dalam hidup seseorang mereka harus selalu ada, selalu hadir, selalu merespons, selalu mengisi setiap ruang yang kosong. Seolah-olah keberadaan yang terus-menerus adalah bukti kepedulian, padahal seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Kehadiran yang berlebihan perlahan kehilangan maknanya. Ketika kamu selalu tersedia, tanpa batas, tanpa jeda, tanpa pilihan, kehadiranmu tidak lagi terasa istimewa. Ia menjadi sesuatu yang biasa, sesuatu yang diharapkan bukan dihargai. Stoikisme mengajarkan keseimbangan, bahwa nilai tidak terletak pada seberapa sering kamu hadir, tetapi pada bagaimana kamu hadir. Seorang pria yang memahami ini tidak merasa perlu mengisi setiap momen dengan kehadirannya. Ia tidak memaksakan percakapan hanya agar tetap terhubung. Ia tidak takut akan jeda, tidak cemas akan keheningan, karena ia tahu, koneksi yang kuat tidak dibangun dari intensitas yang dipaksakan, tetapi dari kualitas yang dirasakan. Kehadiran yang penuh berarti ketika kamu ada, kamu benar-benar ada. Kamu mendengarkan, bukan sekadar menunggu giliran berbicara. Kamu merespons dengan sadar, bukan sekadar bereaksi cepat. Kamu terlibat, bukan sekadar muncul, ada perhatian di sana. Ada kesadaran, ada niat, dan itu terasa. Sebaliknya, kehadiran yang berlebihan seringkali lahir dari rasa takut. Takut dilupakan, takut kehilangan, takut tergantikan. Maka seseorang terus berusaha menjaga koneksi tetap hidup, bahkan ketika itu mulai terasa dipaksakan. Ia mengirim pesan tanpa arah. Ia mencari alasan untuk tetap terhubung. Ia hadir, tetapi tanpa makna yang jelas. Dan tanpa disadari semua itu menciptakan kelelahan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain. Kehadiran yang terlalu sering tanpa kualitas justru menghilangkan ruang yang dibutuhkan untuk merasakan rindu, untuk membangun rasa penasaran, untuk memberi nilai pada pertemuan itu sendiri. Seorang pria yang tenang tidak takut untuk tidak selalu ada. Ia tidak merasa bahwa jarak kecil akan merusak segalanya. Ia memahami bahwa ruang adalah bagian dari keseimbangan. Ia memilih kapan harus hadir dan kapan memberi jarak. Bukan untuk bermain tarik ulur, tetapi karena ia menghargai ritme yang alami. Dan ketika ia hadir, kehadirannya terasa berbeda. Tidak berisik, tetapi dalam dot. Tidak berlebihan, tetapi cukup. Tidak memaksa, tetapi bermakna. Orang lain bisa merasakan perbedaan itu. Mereka tidak merasa dibanjiri, tetapi juga tidak merasa diabaikan. Ada keseimbangan yang membuat segalanya terasa ringan, namun tetap bernilai. Pada akhirnya, kehadiran bukan tentang kuantitas tetapi kualitas. Bukan tentang seberapa sering kamu muncul, tetapi seberapa dalam kamu terhubung. Karena sesuatu yang terlalu sering hadir tanpa makna akan dilupakan, tetapi sesuatu yang hadir dengan penuh kesadaran akan selalu diingat. Maka jangan ukur dirimu dari seberapa sering kamu ada. Ukur dari bagaimana kamu ada. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang sering disalahartikan tentang emosi, bahwa kekuatan berarti tidak merasakan apa-apa. Bahwa menjadi tegas berarti harus dingin, tidak peduli dan kebal terhadap perasaan. Padahal kenyataannya bukan emosi yang melemahkan seseorang, melainkan ketidakmampuan untuk mengendalikannya. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk menekan emosi. Ia mengajarkan untuk memahami dan mengarahkannya. Seorang pria yang dikuasai emosi akan bereaksi tanpa jeda. Ia marah saat kecewa, cemas saat tidak pasti, dan panik saat merasa kehilangan. Setiap perasaan langsung berubah menjadi tindakan. Tidak ada ruang untuk berpikir, tidak ada waktu untuk memilih, dan disitulah kendali itu hilang. Sebaliknya, pria yang mengendalikan emosinya tidak berarti ia tidak merasakan apapun. Ia tetap bisa kecewa, tetap bisa marah, tetap bisa merasa takut. Namun ia tidak membiarkan perasaan itu menentukan sikapnya. Ia menciptakan jarak. Jarak antara apa yang ia rasakan dan bagaimana ia merespons. Ketika pesan tidak dibalas, ia merasakan kegelisahan, tetapi tidak langsung bertindak berlebihan. Ketika sikap berubah, ia menyadari kekecewaan, tetapi tidak langsung menyimpulkan hal terburuk. Ketika keadaan tidak sesuai harapan, ia tetap tenang,
bukan karena tidak peduli, tetapi karena ia memilih untuk tidak kehilangan kendali. Dan kemampuan ini tidak datang secara instan. Ia lahir dari kesadaran yang dilatih. Untuk berhenti sejenak, untuk mengamati, untuk tidak langsung bereaksi. Di dunia yang bergerak cepat, jeda menjadi kekuatan. Karena dalam jeda itulah, kamu bisa memilih. Memilih untuk tidak terpancing. Memilih untuk tidak berlebihan. Memilih untuk tetap menjadi dirimu, bahkan ketika emosimu sedang tidak stabil. Banyak hubungan rusak bukan karena kurangnya perasaan, tetapi karena emosi yang tidak terkendali. Kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan, tindakan yang lahir dari ketakutan, keputusan yang diambil dalam keadaan tidak jernih. Dan semua itu seringkali disesali. Seorang pria yang mengendalikan emosinya memahami bahwa tidak semua yang ia rasakan harus diungkapkan saat itu juga. Tidak semua dorongan harus diikuti. Tidak semua perasaan harus dipercaya sepenuhnya. Ia belajar untuk menunda reaksi, bukan untuk menahan, tetapi untuk memahami. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini perlu direspons sekarang? Apakah ini akan membawa kebaikan atau justru memperburuk keadaan? Apakah aku bertindak dari kesadaran atau hanya dari dorongan sesaat? Dan pertanyaan-pertanyaan inilah yang membedakan antara seseorang yang dikuasai emosi dan seseorang yang menguasai dirinya. Tanpa disadari, orang lain bisa merasakan stabilitas ini. Mereka merasa lebih nyaman, lebih aman, lebih percaya. Karena mereka tahu, mereka tidak sedang berhadapan dengan seseorang yang mudah meledak, berubah-ubah atau sulit ditebak. Ketenangan itu nyata, dan dari situlah rasa hormat tumbuh. Pada akhirnya mengendalikan emosi bukan tentang menjadi sempurna, ini tentang tetap sadar. Bahkan ketika perasaan sedang tidak sejalan, ini tentang tetap memilih dengan jernih. Bahkan ketika dorongan ingin bereaksi begitu kuat. Karena kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa besar emosi yang kamu rasakan, tetapi pada seberapa baik kamu mengarahkannya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu kesalahan halus yang sering terjadi tanpa disadari. Ketika seorang pria mulai menjadikan orang lain sebagai pusat hidupnya, waktunya berputar di sekitar satu sosok. Keputusannya dipengaruhi oleh perhatian yang ia terima. Dan perlahan, arah hidupnya tidak lagi ditentukan oleh dirinya sendiri. Di titik itu, ia tidak hanya kehilangan fokus, ia kehilangan arah. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang memiliki tujuan. Bukan sekadar berjalan mengikuti keadaan, tetapi bergerak dengan kesadaran akan arah yang ingin dituju. Dan ketika tujuan itu jelas, tidak ada satupun orang yang menjadi pusat dari segalanya. Seorang pria yang memiliki tujuan hidup tidak mudah teralihkan. Ia tidak menggantungkan kebahagiaannya pada satu hubungan. Ia tidak mengorbankan arah hidupnya, hanya demi menjaga perhatian seseorang. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia memahami bahwa hidupnya memiliki makna yang lebih luas. Ia tahu kemana ia berjalan. Dan kepastian itu terasa. Ketika pria lain sibuk menyesuaikan diri agar disukai, ia sibuk membangun dirinya. Ketika yang lain menghabiskan energi untuk mempertahankan koneksi yang belum tentu sehat, ia menginvestasikan waktunya pada hal-hal yang membawanya maju. Ia tetap bisa mencintai, tetapi tidak kehilangan arah. Ia tetap bisa peduli, tetapi tidak melupakan tujuan. Dan justru karena itu, ia terlihat berbeda. Karena ada sesuatu yang sangat kuat dari seseorang yang tidak hidupnya berputar di sekitar orang lain. Seseorang yang memiliki dunia sendiri, visi sendiri, dan jalan yang ia tempuh dengan konsisten. Orang lain bisa merasakan itu. Mereka melihat bahwa kamu bukan seseorang yang mudah goyah, bahwa kamu tidak akan mengubah seluruh hidupmu hanya demi satu hubungan, bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih besar dari sekadar mencari perhatian. Dan disitulah daya tarik itu muncul. Bukan dari usaha untuk mengesankan, tetapi dari kejelasan arah. Fokus pada tujuan hidup juga membuatmu lebih selektif. Kamu tidak lagi menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak sejalan. Kamu tidak memaksakan koneksi yang mengganggu perjalananmu. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua orang harus ikut dalam perjalananmu. Dan itu tidak masalah, karena tujuan hidup bukan tentang siapa yang ikut, tetapi tentang kemana kamu menuju. Ketika kamu kehilangan fokus, kamu menjadi mudah terombang-ambing. Emosimu naik turun tergantung respon orang lain. Keputusanmu berubah tergantung situasi. Dan tanpa disadari kamu hidup tanpa pijakan yang jelas.
Namun ketika kamu kembali fokus, semuanya berubah. Kamu menjadi lebih tenang, lebih terarah, lebih utuh. Kamu tidak lagi bertanya, bagaimana agar aku tidak kehilangan dia? Kamu mulai bertanya, apakah ini sejalan dengan arah hidupku? Dan dari pertanyaan itu, lahir keputusan-keputusan yang lebih jernih. Pada akhirnya, pria yang memiliki tujuan hidup tidak perlu mengejar perhatian. Ia tidak perlu membuktikan dirinya. Ia hanya berjalan di jalannya. Dan orang yang tepat akan melihat, menghargai, dan mungkin memilih untuk berjalan bersamanya. Bukan karena ia memaksa, tetapi karena ia memiliki arah. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang paling sering membuat seseorang gelisah dalam hubungan: ketidakpastian. Tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak tahu apa yang dirasakan orang lain, tidak tahu apakah semuanya akan bertahan atau justru berakhir. Dan dalam ketidakpastian itu, banyak pria mulai kehilangan kendali. Mereka mencoba mencari kepastian di setiap hal, menganalisis setiap pesan, mencari makna di setiap perubahan kecil, berusaha memastikan bahwa semuanya tetap berada di jalur yang mereka inginkan. Namun semakin mereka mencoba mengendalikan ketidakpastian, semakin besar kegelisahan yang mereka rasakan. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana, tetapi sulit diterima. Tidak semua hal bisa dipastikan, dan semakin cepat kamu menerima itu, semakin tenang kamu menjalani semuanya. Seorang pria yang memahami ini tidak memaksakan kejelasan di setiap situasi. Ia tidak terburu-buru meminta kepastian hanya untuk meredakan kecemasannya. Ia tidak mencoba mengontrol sesuatu yang memang berada di luar kendalinya. Ia belajar untuk menerima. Menerima bahwa perasaan orang lain bisa berubah. Menerima bahwa hubungan bisa berkembang atau justru berhenti. Menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana, dan anehnya, justru dari penerimaan itu ketenangan muncul. Karena ketika kamu berhenti melawan ketidakpastian, kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak bisa kamu kuasai. Kamu tidak lagi hidup dalam kecemasan yang terus berulang. Kamu mulai berdamai dengan kemungkinan. Bukan berarti kamu menjadi pasif. Bukan berarti kamu tidak peduli, tetapi kamu berhenti memaksakan hasil. Kamu tetap hadir, tetap berusaha, tetap menghargai apa yang ada. Namun kamu tidak lagi menggantungkan ketenanganmu pada hasil yang belum tentu terjadi. Banyak pria takut pada ketidakpastian karena mereka takut kehilangan, takut ditolak, takut tidak cukup. Dan dari ketakutan itu mereka mencoba menggenggam lebih kuat. Padahal justru itu yang membuat semuanya terasa semakin sempit. Sebaliknya, ketika kamu menerima bahwa segala sesuatu bisa berubah, cara kamu bersikap pun berubah. Kamu tidak lagi terburu-buru. Kamu tidak lagi cemas berlebihan. Kamu tidak lagi mencoba membaca setiap tanda kecil. Kamu menjalani dengan lebih ringan, dengan lebih sadar, dengan lebih tenang. Dan tanpa disadari, sikap ini menciptakan ruang yang jauh lebih sehat. Tidak ada tekanan untuk selalu pasti. Tidak ada tuntutan untuk selalu jelas. Yang ada hanyalah alur yang berjalan secara alami. Orang lain bisa merasakan itu. Mereka merasa lebih nyaman, lebih bebas, lebih jujur. Karena mereka tahu mereka tidak sedang berada dalam situasi yang dipenuhi tuntutan tersembunyi. Pada akhirnya, menerima ketidakpastian bukan berarti kamu menyerah pada keadaan. Ini tentang memahami batas kendali dan memilih untuk tidak melawan hal-hal yang memang tidak bisa kamu atur. Karena hidup tidak pernah benar-benar pasti, dan hubungan pun tidak. Namun ketika kamu bisa tetap tenang di tengah ketidakpastian, disitulah kekuatan itu terlihat. Kamu tidak lagi bergantung pada hasil. Kamu tidak lagi takut pada kemungkinan. Kamu hanya tetap berjalan dengan kesadaran penuh. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang sering disalahpahami dalam hubungan, bahwa semakin besar perhatian yang diberikan, semakin kuat pula keterikatan yang harus dimiliki. Seolah-olah ketulusan harus selalu diikuti dengan ketergantungan. Seolah-olah mencintai berarti menggenggam erat, tanpa ruang, tanpa jarak. Padahal, disitulah banyak hal mulai menjadi tidak sehat. Stoikisme mengajarkan keseimbangan yang jarang dipahami. Kamu bisa tulus, tanpa harus terikat secara berlebihan. Kamu bisa memberi, tanpa harus kehilangan dirimu sendiri. Ketulusan berarti kamu hadir dengan niat yang bersih, tanpa manipulasi, tanpa permainan, tanpa agenda tersembunyi. Apa yang kamu berikan benar-benar datang dari keinginan,
untuk memberi, bukan untuk mendapatkan balasan tertentu, namun keterikatan yang berlebihan mengubah semuanya. Ia membuat setiap tindakan memiliki harapan tersembunyi. Ia membuat setiap perhatian menuntut timbal balik. Ia membuat setiap perubahan terasa seperti ancaman. Dan dari situlah, ketenangan mulai hilang. Seorang pria yang tulus tetapi tidak terikat secara berlebihan memahami satu hal penting, bahwa ia tidak memiliki kendali atas bagaimana orang lain merespons dirinya. Iska tidak memberi untuk ditukar. Ia tidak peduli untuk dibalas. Ia tidak hadir untuk dipastikan. Ia hanya memberi, karena itu adalah pilihannya. Dan ketika tidak ada balasan yang sesuai harapan, ia tidak runtuh. Ia tidak berubah menjadi pahit. Ia tidak merasa kehilangan dirinya. Karena sejak awal, ia tidak menggantungkan dirinya pada hasil, ia tetap utuh. Inilah yang membedakan antara ketulusan dan keterikatan. Ketulusan membebaskan, sementara keterikatan yang berlebihan mengikat. Bukan hanya orang lain, tetapi juga dirimu sendiri. Banyak pria tanpa sadar masuk ke dalam keterikatan ini. Mereka mulai mengukur hubungan dari seberapa besar perhatian yang mereka terima. Mereka mulai merasa cemas ketika respon berubah. Mereka mulai takut kehilangan, hingga akhirnya mencoba menggenggam lebih kuat. Namun semakin kuat kamu menggenggam, semakin sempit ruang yang tercipta, dan tidak ada hubungan yang bisa tumbuh dalam ruang yang sempit. Sebaliknya, ketika kamu tulus tanpa keterikatan berlebihan, ada ruang yang sehat. Kamu bisa peduli tanpa menekan, kamu bisa dekat tanpa menguasai, kamu bisa memberi tanpa mengikat. Dan justru disitulah hubungan terasa lebih ringan. Orang lain tidak merasa terbebani. Mereka tidak merasa harus memenuhi ekspektasi yang tidak diucapkan. Mereka tidak merasa kehilangan kebebasan hanya karena kedekatan. Yang mereka rasakan adalah kenyamanan. Dan kenyamanan itu tidak datang dari usaha yang dipaksakan, tetapi dari sikap yang tidak menuntut. Pada akhirnya, mencintai bukan tentang memiliki, bukan tentang memastikan seseorang tetap tinggal, bukan tentang menggantungkan kebahagiaan pada satu sosok. Ini tentang bagaimana kamu tetap menjadi dirimu sendiri, bahkan ketika kamu memberi ruang bagi orang lain di dalam hidupmu. Karena ketika kamu bisa tulus tanpa kehilangan dirimu, kamu tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih sehat, kamu juga menjaga ketenangan yang selama ini kamu cari. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu.